Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang selalu memenuhi kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Biarlah semua umat ciptaannya pada pagi hari ini memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Biarlah kita selagi kita masih diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan, mari pagi hari ini kita bernyanyi dan bermazmur bagi nama Tuhan. Mari kita menaikkan pujian, manis kau dengar. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama kami hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kami renungkan Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah pujian ini manis kau dengar Tuhan. Kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil di dalam Amsalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-21 dan 22. Amsal 25 ayat 21 dan 22. Beginilah bunyi firman Tuhan. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum.
Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Mari Bapak Ibu kita mengambil waktu bersatu sejenak. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ibadah ini dimulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kembali kita memuji Tuhan. Biarlah segala sukacita kita, kerinduan kita ini kita responi dengan memuji Tuhan. Karena kita tahu Tuhanlah sumber sukacita kita. Mari kita menaikkan pujian dari KPPK 22, Sukacita Kusembahkan. Sukacita ku sembahkan hanya pada Tuhanku. Hatiku bagaikan bunga mekar karena sinarnya. Awan maut ketakutan dienyahkan olehnya. Beri padaku sukacita, hatiku dicerahkan. Kita menaikkan baitnya yang ketiga, sumber berkat pohon rahmat anugerahnya kekalah. Sumber berkat pohon rahmat anugerahnya kekalah. Sukacita kehidupan mengalir memancarlah. Anak Tuhan bersaudara hidup dalam kasih-Nya. Kita saling mengasihi dalam suka yang bakar. Kita naikkan pujian baitnya yang keempat. Bintang fajar memuji Dia dan manusia berpadu. Bintang fajar memuji Dia dan manusia berpadu. Dengan kasih-Nya memerintah, kita dipersatukan. Ku bernyanyi tak berhenti mengalahkan musuhku. Riuri yang membawaku dalam kidung yang menang. Mari jemaat, saya undang semua kita untuk bangkit berdiri. Mari bersama seluruh umat Tuhan di segala waktu dan tempat. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami berdoa pada pagi hari ini, kami mengingat begitu banyak anugerah dan kasih setia Tuhan yang terus melimpah di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, biarlah sebagai anak-anak Tuhan kami mau semakin belajar Tuhan untuk semakin mengasihi Engkau lewat mengasihi sesama kami. Tuhan, biarlah sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kiranya kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan, kami boleh semakin bertumbuh, kami boleh semakin mengasihi sesama kami. Tuhan, kami tak lupa juga berdoa untuk sesama saudara kami di NTT Tuhan. Mereka habis terkena bencana Tuhan, banyak orang yang mungkin juga kebanjiran. Tuhan, kiranya boleh tolong mereka, biarlah orang-orang ini boleh Tuhan tolong, dengan adanya bantuan mereka boleh ditolong Tuhan, dan juga mereka boleh tercukupkan kebutuhan mereka selama sehari-hari. Tuhan, kami juga berdoa karena mengingat banjir yang melanda di tempat mereka mengakibatkan mereka gagal panen, tapi biarlah Tuhan Engkau boleh mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk sesama rekan kami juga yang terkena pasca gempa bumi yang terjadi di Jawa Timur. Kiranya Tuhan juga boleh tolong mereka, biarlah segala sesuatu yang mereka butuhkan Tuhan boleh cukupkan. Bantuan boleh segera datang dan sarana prasarana yang rusak boleh segera diperbaiki. Tuhan, inilah doa kami, dan bila Tuhan Engkau boleh memberkati setiap usaha dan pekerjaan jemaat Tuhan di tempat ini, dan hamba-Mu juga terus berdoa untuk setiap kesehatan kami Tuhan, berdoa untuk setiap kami yang sudah divaksin ataupun belum. Tuhan, terus berikan kami kesehatan, karena mengingat musim sudah mulai berganti, dan biarlah kesehatan kami Tuhan boleh tetap baik. Tuhan, terima kasih, inilah doa kami. Biarlah kami memanjatkan doa dan permohonan kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat masih dengan tetap bangkit berdiri, mari kita menaikkan pujian hormat diberi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita membaca bacaan pertanggapan yang terambil di dalam KPPK nomornya yang ke-19, halaman 708. Hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan.
Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Oke, Bapak Ibu, jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tiba di sebuah kesempatan yang indah di mana kita bisa menyatakan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kita, di mana persembahan kita merupakan simbol ucapan syukur dari iman kita kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu, seperti biasa persembahan dapat diberikan dengan cara mentransfer ke rekening yang tertera di layar televisi Bapak Ibu, atau juga bisa dengan men-scan barcode yang ada, ataupun bisa juga dikumpulkan dibawa ke gereja. Mari bersama kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan menaikkan pujian, Ku mau serahkan semua milikku, KPPK 51. Kedua, ku mau serahkan waktu hidup. Ku mau serahkan waktu hidup agar dipimpin ya Tuhanku. Sabdalah padaku untuk jalan sertamu kini dan selamanya, ku tak mundur. Baitnya yang ketiga, ku mau serahkan semua hartaku, semuanya ini oh terimalah. Ku mau serahkan semua hartaku, semuanya ini oh terimalah. Kau telah menebusku, ku mau memujimu, ku serahkan milikku semuanya. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami amat sangat bersyukur bagaimana melihat kehidupan kami saat ini. Begitu banyak kasih dan anugerah Tuhan, berkat Tuhan tercurah melimpah di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, biarlah persembahan ini kami berikan sebagai ungkapan rasa syukur kami karena atas apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini, baik mereka yang memberi ataupun belum bisa memberi. Tuhan terus limpahkan kepada mereka berkat-berkat Tuhan. Tuhan juga boleh memberkati setiap pekerjaan dan usaha mereka. Dan biarlah Tuhan persembahan ini juga yang kami berikan kepada gereja-Mu di tempat ini, biarlah boleh dipergunakan untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, yaitu penginjil Hizkia. Mari kita persiapkan hati kita menaikkan pujian mengampuni. Biarlah pujian ini menjadi ungkapan kerinduan hati kita mau belajar untuk mengampuni dan lebih mengasihi sesama iman kita, sama teman kita. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami, ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Ketika hatiku telah disakiti, ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengampuni. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami, Tuhan. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih, mengasihi, tiada pamrih. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada hambanya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita masih bisa beribadah dan juga bisa merenungkan firman Tuhan. Dan saya akan memimpin perenungan firman Tuhan ini dan mari kita memulainya dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur Tuhan untuk setiap kesempatan demi kesempatan yang mungkin selama ini kami bisa saja lupa, abai, memandangnya sebagai suatu kebiasaan saja. Tapi Tuhan, ketika kami merenungkan dengan sungguh-sungguh bagaimana kami masih memiliki kesempatan untuk bisa beribadah dan juga di dalam momen ini kami bisa merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Tuhan, itu kami mau memandangnya dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dan dengan itu kami mau terus Tuhan, Engkau bentuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Dan kami Tuhan percaya bahwa firman-Mu, ya dan amin dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus yang memimpin kami Tuhan, setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar dari firman Tuhan, tapi kami boleh mengalaminya dalam kehidupan kami. Bahkan ketika firman Tuhan itu sulit untuk kami pahami, bahkan untuk kami lakukan. Kami percaya tidak ada kuasa Roh Kudus yang dapat terhalangi dalam kehidupan kami ketika kami sungguh-sungguh Tuhan mempertaruhkan hidup kekristenan kami di dalam penyertaan tangan-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Ya Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang akan kita bahas di sini dengan tema mengasihi dengan tulus hati. Ya, satu hal yang kita sering sekali dengar ya, bahwa orang Kristen, kita sebagai orang Kristen itu dikenal di banyak tempat, bahkan oleh agama lain, orang Kristen itu orang yang penuh dengan kasih. Wah, itu sungguh membanggakan, bukan? Dan itu menjadi seperti identitas kita ya, kita dikenal dengan orang-orang yang penuh kasih. Dan maka dari itu kita bicara tentang mengasihi dengan tulus hati. Kenapa ada embel-embelnya tulus hati? Pada hari ini kita akan sama-sama merenungkan bahwa ternyata dalam mengasihi itu bisa, ternyata orang-orang Kristen itu juga mengasihi dengan tidak tulus. Bagaimana dan mengapa ya? Nah, kita akan bahas lebih lanjut. Mengasihi dengan tulus hati, ya kita lihat di slide-nya ya Bapak Ibu Saudara. Itu mudah selama dilakukan kepada orang yang baik kepada kita, bukan? Ya tentu saja ya, kita ngomong orang Kristen itu yang punya kasih, enggak juga ya. Bahwa banyak orang dari agama lain bahkan yang enggak kenal Tuhan Yesus, itu bisa punya kisah bagaimana dia mengasihi dengan luar biasa ya, bahkan mengorbankan nyawanya. Ya kadang orang tua, ibu, ayah tidak pandang agamanya apa, kalau memang mau membela, mempertaruhkan nyawa untuk anaknya. Ya tidak lihat agama apapun, pasti juga melakukan. Maka itu, Bapak Ibu Saudara, di dalam kekristenan pasti ada level kasih yang berbeda, bukan? Yang membedakan kita dengan dunia. Kualitas kasih kita itu harus berbeda dengan kualitas yang dikenal oleh dunia ini. Kita punya keunggulan bahkan dalam kasih. Nah itu apa? Kalau kita lihat di slide ada gambar hati yang pernah terbelah. Di situ dijahit ya, berusaha direkatkan kembali. Bapak Ibu Saudara, kalau seperti ini itu melambangkan apa? Melambangkan bahwa hati seseorang yang sudah pernah disakiti itu tidak mudah untuk disatukan kembali, bukan? Sekarang kita mudah berbicara tentang mengasihi orang yang mengasihi kita, orang yang kita memang suka, yang gak punya masalah, itu mudah. Tapi coba kita bicara sekarang kualitas kasih yang di atas standar itu. Kita bicara tentang bagaimana mengasihi orang yang pernah melukai hati kita. Bapak Ibu Saudara, melukai kita itu tidak harus secara fisik. Kadang bahkan orang memilih disakiti secara fisik saja daripada harus disakiti perasaannya. Ada orang yang lebih milih ditampar saja atau dipukul saja daripada diludahi. Ya, itu masih fisik ya. Ada yang lebih menyakitkan lagi, itu kata-kata. Luka bisa disembuhkan, tapi kata-kata tidak bisa ditarik kembali, begitu katanya. Mungkin ketika merenungkan hal ini, Bapak Ibu Saudara bisa mengingat di awal kita merenungkan ini ya. Coba ingat-ingat wajah orang-orang yang mungkin pernah atau belum lama itu menyakiti kita atau berusaha menyakiti kita. Entah dengan sikapnya, entah dengan kata-katanya, ya. Banyak hal. Dan bukankah hati ini rapuh sekali, bukan? Mudah sekali untuk terluka. Dan kalau sudah terjadi demikian, bagaimana? Apakah ayat firman Tuhan tentang kasih, mengampuni itu masih relevan? Masih nyambung dengan kondisi kita? Aduh Tuhan, topik ini lagi. Mungkin udah pernah puluhan kali dikhotbahkan. Tapi pernah gak itu akhirnya membuat kita bisa mengampuni orang, bisa berdamai bahkan dengan orang-orang yang selama ini statusnya musuh. Coba kita renungkan sama-sama. Ya, bagaimana dengan mengasihi musuh dengan tulus? Itu susah bukan? Mengasihi musuh dengan tulus. Mengasihi musuh dengan pura-pura saja susah Bapak Ibu Saudara. Bukankah demikian? Oh iya, pura-pura baik, pura-pura nyapa, pura-pura memuji. Itu saja susah dilakukan.
Sudah baik aku nggak marah sama dia, nggak kasar sama dia. Bukankah itu sudah baik? Tapi Tuhan minta lebih lagi dari itu. Ternyata Tuhan minta mengasihi musuh kita dengan tulus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengasihi orang yang hanya baik sama kita, bukankah dunia mengajarkan demikian? Tidak jarang di status-status Facebook, di Instagram, dimanapun mudah ditemui ya. Bahwa orang menulis, jangan macam-macam dengan saya. Saya bisa baik 2 kali lipat kalau orang baik pada saya, tapi kalau kamu berani kepada saya bisa lebih jahat, lebih galak, lebih garang, 100 kali lipat. Widih, kalau udah kayak gitu, gagah perkasa rasanya ya menulis demikian, terus jadi berharap orang gak macam-macam sama dia. Wih, ngeri. Dengan tulisan itu mungkin bisa mengintimidasi para musuh, supaya musuh tidak berani macam-macam. Tidak ada pengampunan, ya. Apalagi masih kecil, Bapak Ibu Saudara, kita diajarin bukan untuk tidak mengampuni. Si kancil anak nakal, suka mencuri timun. Terus apa lanjutannya? Ayo lekas dikejar atau ditangkap. Yang terakhir yang paling parah. Jangan diberi ampun. Waduh, anak-anak aja udah diajarin ngeroyok kancil si pencuri ini. Dan ya betul ya, kalau orang bilang jangan main hakim sendiri. Main hakimlah ramai-ramai. Wah parah ya, itu salah sekali ya. Tapi itu yang terjadi bukan? Jadi kita sulit untuk mengampuni. Tapi Tuhan bicara satu level kasih yang berbeda. Kita baca Lukas 6 ayat 32, kemudian Lukas 6 ayat 35 sampai 36. Seperti di slide. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab Ia Tuhan baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Waktu kita memandang posisi kita membaca ayat ini, kita sebagai orang berdosa di hadapan Tuhan. Tentu ini ayat yang menyejukkan bukan? Ya Tuhan terima kasih aku begitu gak layak, aku juga orang jahat. Tapi Tuhan mengampuniku. Tapi waktu Tuhan minta lebih lanjut, oke, aku sudah mengampuni, mengasihimu, bagaimana kamu dengan sesamamu? Bagaimana dengan dia yang kemarin menyakiti hatimu? Kamu bisa lakukan? Nah, ayat ini jadi belum utuh sebetulnya. Kalau kita hanya merasakan pengampunan dari Tuhan, kita belum mempraktikannya pada sesama. Bapak Saudara lihatlah di slide ya, ini satu pertanyaan atau satu pernyataan. Gereja makin ditinggalkan. Bapak Saudara di Amerika saat ini ya, lately belakangan ini muncul istilah ini ya. Sebetulnya enggak terlalu baru, sudah mungkin ada 1,5 tahun yang lalu. Istilahnya ex-evangelical. Ex-evangelical itu diambil dari kata evangelical. Pasti Bapak Ibu Saudara enggak asing dengan kata evangelical itu. Artinya apa? Injili. Ini merujuk ya sebetulnya kalimat ini luas ya artinya. Tapi maksudnya merujuk kepada orang-orang Kristen di Amerika, kaum Injili. Kita juga kalau lihat sejarah kita juga punya ya, turunan denominasi Injili, pengajaran Injili ya sebetulnya semua gereja juga harus menginjili gitu ya. Tapi Injili ini akhirnya di dalam term yang luas ini mengacu pada kekristenan mayoritas di Amerika. Apa arti ex-evangelical ini? Ex-evangelical ini merujuk pada orang-orang evangelical bahkan dari kalangan hamba Tuhannya sendiri, kalangan orang beriman untuk kemudian meninggalkan gereja. Entah apakah dia gak harus selalu jadi ateis atau pindah ke agama lain. Tapi dia melepaskan diri dari sistem yang dibentuk oleh evangelical di Amerika. Gereja, komunitas, aturan main dan lain sebagainya. Kehidupan bergereja itu ditinggalkan. Kita lihat slide-nya.
Ya di sini banyak yang meme atau gambar-gambar yang beredar yang bicara tentang evangelical ini, salah satunya ini. Jadi banyak orang yang kemudian punya pandangan. Ada orang yang keluar dari gereja menjauh dan dia berkata, I am growing. Aku bertumbuh justru di luar dari komunitas gereja. Dan mendapati hal itu banyak gereja-gereja apa yang dilakukan? Oh, jangan bicara tentang ya kita harus evaluasi diri, enggak ya. Banyak yang kemudian malah menyalahkan orang yang pergi menjauh dari gereja. She is backsliding. Ya dia udahlah, dia memang enggak mau sama kita, dia enggak setia. Apalagi ya, tuduhannya banyak ya. Tapi gereja tidak mau evaluasi diri nih. Dengan satu, dua, dan banyak akhirnya orang yang keluar dari gereja. Dan ini terjadi, rasanya bukan cuma di Amerika sekarang ya, tapi di berbagai belahan dunia juga banyak orang kemudian meninggalkan gereja. Gereja yang kita maksud tentu komunitas yang punya gedung seperti kita, ditinggalkan. Slide berikutnya juga, ini sangat menyindir sekali, ada gambar tuh orang keluar dari gereja terus dia bilang, hanya karena aku mempertanyakan status quo, ya kebijakan-kebijakan gitu, dan mereka mengatai aku heretik. Dan yang diajak ngomong siapa? Di sini gambarnya kelihatan seperti Tuhan Yesus malah. Ada mahkota durinya dan Tuhan Yesus bilang apa? Welcome to the club. Aduh, gambar ini Bapak Ibu Saudara setuju apa enggak ya? Jadi ada orang yang ditolak oleh institusi keagamaan dan kemudian keluar. Ya, kalau mau dilihat sebetulnya Tuhan Yesus juga ya. Dia ditolak oleh institusi keagamaan di zamannya, agama Yahudi. Bahkan orang-orang yang menyalibkan dia, di institusi diinisiasikan, dimulai itu oleh siapa? Justru oleh para pemuka agama. Something wrong nih Bapak Ibu Saudara. Kita belajar dari sejarah, apakah gereja sedang menuju ke dalam bentuk yang serupa? Ada seorang bernama Dr. Paul Maxwell. Belum lama, beberapa hari ini saya dikirimi WhatsApp oleh Pendeta Suharjono dan membahas tentang ini nih menarik. Jadi saya cari infonya dan saya baca, ya ternyata gini, Dr. Paul Maxwell itu meninggalkan kekristenan, dia dicap evangelical itu ya. Dan sempat menulis buku terakhirnya, ini yang menarik. The Trauma of Doctrine, New Calvinism, Religious Abuse, and the Experience of God. Wah, kalimatnya keras ini, artinya apa? Jadi dia menulis buku tentang trauma dari doktrin. Jadi doktrin itu bisa membuat trauma orang. Bagaimana? Bukan doktrinnya pasti ya, tapi pengajarannya, penerapannya. New Calvinism, Calvinisme yang baru. Religious Abuse, jadi ada praktek yang dia bahas itu dalam bukunya itu tentang ini. Religious Abuse itu dengan keagamaan seseorang, dengan jabatan rohani seseorang bahkan, itu kemudian menekan dan mengeksploitasi orang. Wah, sejauh itu ya. Gak heran ya, banyak gereja akhirnya ditinggalkan. And the experience of God, dan kaitannya dengan mengalami Tuhan. Dan ini yang dia akhirnya banyak tulis, dia akhirnya menyatakan meninggalkan gereja. Dia tidak connect dengan people, dia merasa bahwa gereja dan segala hal yang ada itu, bahkan dia seorang pastor yang cukup disegani ya kalau posisinya, tapi dia justru merasakan dia tidak growing yang tadi, tidak bertumbuh, dia tidak merasakan Tuhan di gereja. Bukankah banyak Bapak Ibu Saudara orang Kristen yang bertahun-tahun ke gereja harus bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku mengalami Tuhan melalui komunitas ini, melalui gereja, melalui ibadah ini, apakah aku mengalami Tuhan lebih dan lebih lagi? Dan seorang Dr. Paul Maxwell akhirnya jujur pada dirinya sendiri, dan dia meninggalkan semua itu. Apakah hal ini benar? Tentu ya, dalam pandangan saya secara pribadi, mungkin sepertinya dia menyerah. Tapi saya tidak menghakimi dia dan justru ingin melihat alasan-alasan yang jujur yang dia kemukakan. Banyak tulisan seperti ini yang beredar dan saya terdorong, saya pribadi, untuk melihatnya sebagai sebuah otokritik. Kritik bahkan kepada kita gereja. Apa yang sudah kita lakukan sejauh ini?
Apakah kita menghadirkan Kristus, menghadirkan kasih yang benar-benar ada, nyata dalam gereja? Atau kita hanya sibuk ria, bahkan kadang ribut, tanpa ada rekonsiliasi dan ya begitu aja terus berputar terus. Makin banyak orang yang, aku nggak mau bergabung dengan gereja, aku nggak mau bergabung pelayanan lebih dalam. Kenapa? Karena makin dalam katanya makin menyakitkan. Apakah itu benar? Bapak Ibu Saudara, di mana masalahnya? Kekristenan telah menjadi begitu besar dan terstruktur, dan kaum Injili Amerika sebagai contoh itu menunjukkan bahwa Injil itu tidak hanya bicara tentang Injil lagi, tapi sudah lebih kepada lifestyle dan juga sebuah status quo. Apa itu maksudnya? Jadi kekristenan Injili di Amerika itu berkembang, memikirkan baik-baik pelayanan mereka. Program-program mereka benar-benar dipikirkan. Mereka sampai bikin ada jenjang-jenjang yang mulai dari taman kanak-kanak, sekolah, buat universitas. Orang bisa dari lahir sampai dia mati, itu hidup di dalam struktur dan komunitas evangelikal yang begitu kuat. Sampai evangelikal itu di Amerika juga masuk menjadi sebuah gerakan politik di Amerika. Menentukan sekali langkah bangsa. Nah ini lebih jauh kita nggak akan bahas, tapi intinya adalah struktur ini yang kelihatannya baik, besar, kuat, seperti gereja. Gereja bisa punya gedung makin luas, makin besar ya. Yang datang makin banyak dan lain sebagainya. Tapi ternyata bisa menjadi hal buruk juga. Akar masalahnya kekristenan sibuk pada perkara yang tinggi akhirnya itu ya. Hal aturan, doktrinal, pengembangan, tapi lupa pada perkara yang sederhana dan hanya menjadi sebuah agama belaka. Kehilangan spirit semangat yang sejati tentang mengapa dan bagaimana kekristenan harusnya dihidupi. Hal sederhana dilupakan. Mari kita lihat ayatnya dan apa yang terjadi. Ada sesuatu yang hilang tentu ini Bapak Saudara ya. Ada sesuatu yang hilang dan mari kita menggalinya melalui firman Tuhan. Kita buka Roma 12 ayat 9 sampai dengan 15. Kita akan baca dan ayat ini Bapak Ibu Saudara memberikan clue pada kita, petunjuk. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan janganlah mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Bapak Ibu Saudara, semua list kebaikan dan yang diajarkan di dalam ayat firman Tuhan ini bukan berbicara tentang moralisme, sekali lagi, bukan bicara tentang bagaimana kita mencapai satu status yang akhirnya kita beroleh perkenanan Tuhan dengan melakukan itu. Tapi ayat ini sedang berbicara bahwa segala hal yang kamu lakukan itu, kebaikan yang kamu lakukan, pelayanan yang kamu lakukan, janganlah dengan motivasi kasih yang pura-pura. Kenapa sampai bicara demikian Paulus pada jemaat Roma? Kenapa sampai perlu diangkat isu demikian? Tentu ya, karena pasti ada masalah. Jadi permasalahannya dan juga yang mungkin kita sekarang hadapi, gereja-gereja masa kini, itu adalah kebaikan-kebaikan yang dibangun di gereja ternyata bisa dilakukan dengan kepura-puraan. Mengapa? Karena orang tetap mau dipandang religius dan baik. Maka ketika ada permusuhan yang dibangun bukan rekonsiliasi tapi manipulasi. Sehingga permusuhan itu yang penting tidak boleh terdeteksi. Semua harus baik-baik saja, semua harus baik-baik. Kamu musuhan sama dia, jangan. Kamu musuhan, jangan. Jadi ada konflik kan nyata. Tapi kemudian dipendam, dipeti eskan, dingin. Demi supaya dikatakan baik-baik saja gereja ini. Kemudian hal yang berikutnya yang terjadi, kenapa sampai kasih itu menjadi pura-pura Bapak Ibu Saudara. Adalah ayat berikutnya, Roma 12 ayat 16 sampai 19. Di sini dijelaskan ya, kenapa orang sampai akhirnya pura-pura dalam hal kasih. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana.
Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa sih yang dimaksud dengan perkara yang tinggi dan perkara yang sederhana? Kita lihat, maksud dari perkara yang tinggi adalah itu ngomong teologi, filsafat, program pelayanan gereja, skill penata layanan. Itu orang bisa jagonya minta ampun kalau bicara tentang itu. Ya. Dan banyak di gereja juga ya terjadi bahwa kita gereja selalu memikirkan perkara yang tinggi. Hal seperti itu yang diperhatikan. Tapi ketika bicara tentang urusan kasih, yakni itu yang dimaksud dengan perkara yang sederhana. Dan memberi pengampunan. Bukan jagonya minta ampun ya. Susahnya minta ampun Bapak Ibu Saudara. Dan ini seperti kaum munafikum. Kita lihat kaum munafikum ini maksud ya yang Tuhan Yesus sendiri. Hai kamu orang-orang munafik. Siapa? Para pemuka agama justru. Nah itu buat saya sendiri ini ayat ini langsung dihujani ke diri sendiri dulu ya pasti ya. Apakah saya ternyata berbagian di dalamnya? Jadi orang-orang demikian bicara tentang aturan keagamaan, bicara tentang Taurat, jagonya luar biasa. Boleh ini, enggak boleh itu, boleh ini, enggak boleh itu, dan lain sebagainya. Wah, tapi pelayanan pun dilakukan dengan luar biasa. Tapi pertanyaannya apa motivasi melakukan itu semua? Apakah benar-benar masih dengan kasih yang tulus? Bapak Ibu Saudara, seperti motor, saya suka hobi jalan-jalan naik motor, keliling-keliling aja. Waktu pandemi, gak bisa ke tempat jauh. Di Tanjung Bunga keliling-keliling naik motor aja rasanya fresh. Dan saya selalu lihat motor saya, wah kurang apa ya gitu. Jadi orang yang suka modifikasi motor, ya pasti harus punya duit juga ya, itu masalah saya sih. Tapi kalau kita melihat motor kita pengen modif ya, paling enggak kan dikasih stiker aja udah seneng banget. Ya orang akan seneng membuat motornya terlihat baik kan. Ya pasti, wah bagus kalau lampunya ganti warna biru lah atau apa. Orang bisa modifikasi secanggih-canggihnya kendaraannya. Tapi dia lupa satu hal aja. Waktu jalan, dia lupa isi bensin. Maka yang terjadi, secanggih-canggihnya motor, semahal-mahalnya motor itu, dia harus tenteng dorong di pinggir jalan, dilihatin orang. Sama seperti kerohanian kita, Ibu Saudara. Apa sih gasnya? Apa sih bensin bahan bakarnya? Ya, kerohanian kita, spiritualitas kita, pelayanan kita, hidup kekristenan kita. Bensinnya adalah kasih. Tanpa itu semua spiritualitas kita akan mogok di tengah jalan. Kita mau melakukan pelayanan sesetia apapun, sebagus apapun program gereja, kalau tidak dilakukan dengan motivasi kasih, kita tetap ujung-ujungnya akan kekeringan rohani. Jadi oke, Bapak Ibu Saudara, bicara tentang ini. Jadi lebih baik kita pura-pura baik atau ribut aja? Ya, pura-pura baik atau ribut aja nih kalau ada masalah di gereja. Tentu enggak dua-duanya ya. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kalau pura-pura baik ya udah enggak apa-apa. Enggak, aku mengasihi dia kok, enggak. Hatinya padahal penuh dendam. Pura-pura kan enggak boleh kasih pura-pura. Tapi enggak ya artinya enggak ribut juga ya. Sudah berantem ayo. Ribut sama saya. Ya enggak juga begitu juga kan. Tetap kita mutamakan bagaimana menyelesaikan dengan kasih. Bapak Saudara, ayat yang terakhir selanjutnya ini yang menjadi problem. Mengasihi musuh dengan tulus, mengasihi dengan tulus. Ya. Roma 12 ayat 20 sampai 21. Tetapi jika seterumu lapar, seteru musuh ya, musuhmu itu lapar, berilah dia makan. Jika dia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bapak Ibu Saudara, banyak orang salah memahami tafsiran ayat ini. Oke, menumpukan bara api di atas kepalanya, apa yang terlintas? Berarti kalau aku berbuat baik kepada orang yang jahatin aku nih, oke, aku emang gak jahatin dia balik. Aku Kristen, aku gak jahatin dia. Tapi aku akan berbuat baik justru kepada dia. Dan itu artinya menumpukan bara api di atas kepalanya. Apa yang saudara pikirkan? Banyak orang berpikir bahwa itu artinya membuat musuh kita itu merasa malu
tidak nyaman, bahkan muak dengan kebaikan kita, bukan? Saya sering disuggest gitu juga ya sama orang-orang yang bahkan Kristen dari lama, udah, kamu dijahatin sama dia, nggak apa-apa, justru kamu buat baik ke dia, biar kamu tumpukan bara api di atas kepalanya. Saya tanya, maksudnya apa? Ya supaya dia ngerasa nggak enak sendiri sama kamu. Oke, di titik itu saya bertanya sebetulnya, apakah itu kasih yang tulus? Kenapa Tuhan ngajarin justru mengasihi dengan tidak tulus? Perbuatan baik justru seperti menumpukan, membakar kepalanya sampai botak. Aduh, apa itu maksudnya? Ternyata setelah saya jadi penasaran dengan ayat ini, dan artinya jauh dari itu Bapak Ibu Saudara. Kita lihat ya, seperti di Yesaya 6, ayat 5-7. Dan disinilah akhirnya bara itu menjadi simbol bangsa Israel untuk pengampunan. Kita baca di sini ya, Nabi Yesaya mengalami perjumpaan dengan Allah. Dia merasa celakalah aku ini najis bibir. Tapi kemudian seorang serafim, malaikat itu mengambil sebuah bara di tangan, mengambil dengan sepit dari atas mezbah. Kemudian ia menyentuhannya kepada mulutku dan berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Jadi itu adalah simbol dari pengampunan dan pentahiran dari dosa. Oke? Dan ayat ini refer ke ayat itu seperti Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika pendengarnya memahami betul bahwa itu adalah simbol, mereka memahami bahwa bara ini bukan simbol untuk bakar kepala orang sampai otaknya panas, bukan. Tapi artinya apa? Artinya adalah kita mengampuni dengan sangat orang itu. Waduh, berarti bagaimana artinya? Nah ini bahayanya kalau kita salah tafsir. Pertama, kita jadi sulit mengasihi dengan tulus, bukan? Kayak tadi. Kalau kita punya musuh, terus saya nih mau mengasihi dia. Karena ayat itu bicara demikian, saya pahamnya salah. Saya pikir waktu saya baikin dia, saya nyakitin dia. Atau kebalikannya, saya mungkin juga jadi sulit menerima kasih yang tulus. Karena orang mau baik, ada musuh yang ternyata memang dia mau baik dengan tulus ke saya. Dan saya udah nolak dia duluan. Kamu pikir saya bukan Kristen? Saya tidak tahu ayat ini? Kamu ini baik-baik ke saya, cuman mau menumpukan bara api di atas kepala saya. Padahal enggak begitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Padahal dia tulus beneran, kita udah menutup pintu maaf. Jadi ayat ini jangan diartikan secara salah. Mengasihi dengan tulus itu menumpukan bara api, itu bahasa hyperbol parabel. Jadi suatu perumpamaan yang hiperbola. Satu bara aja udah cukup mentahirkan. Tapi kita menumpukan bara api itu di atas kepalanya, artinya apa? Aku kasih pengampunan dan kasih yang berlimpah-limpah buat kamu, buat musuh-musuh. Itu artinya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita artinya mengampuni itu memberikan satu ruang di hati kita untuk pengampunan kepada orang itu di hadapan Tuhan. Bahkan orang itu tidak meminta ampun, meminta maaf pada kita. Wow kan, itu artinya menumpukan bara api. Berarti dengan memberikan dia kebaikan, itu juga menjadi simbol bahwa aku mengampuni kamu. Bukan cuma di mulut, di hadapan Tuhan, tapi actionnya juga. Bapak Ibu Saudara, ada dua langkah bagaimana kita bisa mengasihi, bahkan mengampuni dengan tulus, bahkan kepada musuh-musuh kita. Pertama adalah, ini nggak bisa ditawar ya, yaitu menerima pengampunan dari Tuhan. Menerima pengampunan, kita mengalami pengampunan. Bukan tahu bahwa Tuhan mengampuni, kita hancur di hadapan Tuhan. Siapa kita? Orang berdosa di hadapan Tuhan. Dan kita menerima anugerah pengampunan. Apakah sudah? Kedua adalah memberikan pengampunan. Kita nggak menghidupi pengampunan dengan sempurna, dengan utuh. Kalau kita hanya, udah diampuni Allah, tapi kita nggak mau mengampuni orang. Itu dikecam sama Tuhan. Berarti kita belum mengalami pengampunan yang utuh dalam hidup. Oke, orang mungkin banyak bertanya Bapak Saudara. Boleh gak saya ampuni dia? Ya saya ampuni dia, tapi saya cicil. Sistem cicilan. Sebetulnya ya kalau ditanya kenapa? Kan pengampunan butuh proses. Oke, pertama saya mungkin akan ngajak berpikir ya bahwa apakah Tuhan Yesus juga mencicil pengampunanmu? Apakah di kayu salib itu baru 30%, 50%?
Bukan kan? Tapi langsung 100% kita mendapat pengampunan dari Tuhan. Nggak pakai sistem cicilan. Tapi kan butuh proses. Oke, saya tanya, nggak apa-apa, kamu berproses. Tapi coba definisikan proses itu apa? Coba kita bedakan antara proses dengan akhirnya kita menunda-nunda. Beda kan? Jadi kalau ada benang kusut gitu ya, masih proses, apakah kelihatan ada progres? Jadi kalau kita mau mengampuni seseorang, kalau kita mengaku kita berproses, adakah progresnya? Adakah langkah-langkah nyata yang kita lakukan dalam upaya rekonsiliasi dan pengampunan terhadap orang itu? Ada gak? Atau kita hanya ngomong aja, ya proses. 10 tahun berlalu, kamu sudah ngampuni dia. Masih proses Pak. Wah susah. Rekonsiliasi itu aksi Bapak Ibu Saudara, bukan teori apalagi basa-basi. Jadi pertanyaannya, sudahkah kita punya rencana dan sudahkah ada aksi yang dilakukan? Apa itu? Nah ini untuk menutup perenungan khotbah pada hari ini, saya kasih Bapak Ibu Saudara PR, kayak anak sekolah ya dikasih PR ya, pekerjaan rumah. Tapi ya ini harus ya, sebetulnya setiap kali kita dengar khotbah kita harus pikir apa yang kita lakukan kan. Karena firman Tuhan kokoh di dalam hati kita, itu kalau kita membangunnya di atas fondasi batu yang kokoh itu, apa itu? Dilakukan artinya. Ketika kita hanya tahu ya gak cukup, dilakukan, dihidupi. Nah apa PR-nya? Sederhana, make a list. Buat catatan nama-nama siapa saja musuh atau orang yang menyakiti kita. Yang punya relasi buruk dan bawa itu ke hadapan Tuhan. Kemudian apa yang setelah kita bawa itu ke hadapan Tuhan, mintalah Tuhan untuk menyembuhkan setiap luka hati kita kalau kita pernah disakiti oleh mereka. Nangis nggak apa-apa, saya kalau membawa list-list itu bercucuran air mata Bapak Saudara. Saya akui bahwa saya sulit mengampuni, saya akui bahwa saya juga berpikiran jahat pada mereka, ingin membalas dan lain sebagainya. Saya akui dan Tuhan tolong ampuni. Di situ saya menerima pengampunan Tuhan. Sudahkah, pernahkah kita melakukan itu? Kemudian minta Tuhan sembuhkan hati kita, luka kita. Tuhan, hanya Tuhan yang sanggup mengangkat sakit hati ini. Kadang pikiran tuh lewat lagi, tapi dia orang yang seharusnya gak menyakiti kamu. Gak apa-apa Tuhan. Ambil ini, angkat rasa sakit hati ini. Kata-kata dia yang kasar, mungkin kita gak bisa lupakan. Tapi kalau Tuhan menyembuhkan kita, perlakuan dan kata-kata yang harusnya itu menyakiti kita, nggak lagi menyakiti kita, tanpa kita perlu lupakan. Ya akhirnya saya bisa ingat ya, dia pernah ngomong apa ke saya. Tapi itu nggak menyakiti. Dahsyat Tuhan. Dan hidup seperti itu bukan Bapak Ibu Saudara yang harusnya kita hidupi. Hati yang penuh kelegaan dalam pengampunan Tuhan. Kemudian langkah berikutnya adalah minta Tuhan pimpin kita untuk bagaimana kita do action. Melakukan aksi bagaimana kita memberikan kebaikan pada orang yang menyakiti kita. Dan lakukan itu dengan tulus hati, dengan tumpukan bara pengampunan itu di atas kepala dia. Kita buka ruang pengampunan yang selebar-lebarnya. Bahkan ketika orang itu mungkin gak respon dan bahkan kita lebih disakiti lagi, makin lebar lagi ruang pengampunan itu boleh dinyatakan atas dia. Dan kita yang melakukan itu sudah menjadi agen perdamaian dari Allah. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tuhan, ampuni kami apabila kami memang abai dalam melakukan, menghidupi firman Tuhan ini. Untuk mengasihi dengan tulus, mengampuni. Tidak hanya pada orang yang baik pada kami, tapi justru pada musuh. Dan di situ Tuhan kami melihat kualitas kekristenan yang sejati. Tuhan, mungkin banyak di antara kami yang sepertinya ingin menyerah saja ketika ada perintah seperti ini Tuhan. Kami tidak sanggup bahkan membayangkan muka wajah dari musuh-musuh kami Tuhan, orang yang menyakiti kami. Tuhan, tapi kami mau percaya bahwa kasih Tuhan itu jauh lebih besar, lebih berkuasa dari apapun yang bisa menjarakan kami dalam kehidupan kami.
yang menguasai hati kami Tuhan. Kiranya kalau itu bukan dari Tuhan, singkirkan dan ganti, penuhi hati kami dengan kasih dan pengampunan Tuhan. Sehingga kami, ketika kami mengingat, dengan sengaja kami mengingat muka, wajah dari orang-orang yang menyakiti kami. Kasih pengampunan Tuhan jauh lebih besar, jauh lebih indah dan menutupi segala pelanggaran mereka terhadap kami Tuhan. Beri kami hati yang kuat, namun lembut dan hangat untuk dapat membuat ruang-ruang pengampunan bagi orang-orang yang menyakiti kami. Dan mungkin kami juga menyakiti mereka Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan kiranya kami sebagai gereja boleh menghadirkan secara nyata kasih dan pengampunan Tuhan. Sehingga Tuhan di tengah bobroknya kami bergumul dalam dosa-dosa kami Tuhan, tapi kami tidak melupakan perkara yang sederhana. Dan kami boleh menikmati Tuhan, mengalami Tuhan melalui gereja Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang kita untuk berdiri. Kita mengakhiri ibadah pada hari ini. Kita mengangkat pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah di dalam Kristus Yesus, yang oleh karena cinta, rahmat, dan kasih-Nya memperkenankan kami umat-Mu, dimanapun kami berada, kami boleh beribadah, memuji, mengagungkan akan nama-Mu. Dan di dalam Kristus Yesus anugerah-Nya yang begitu besar memuaskan kami pada kesempatan hari ini. Engkau yang adalah segalanya bagi kami. Kami bersyukur Tuhan dalam ibadah ini kehadiran-Mu sungguh-sungguh memuaskan kami. Saya percaya Tuhan, kehadiran-Mu saat ini memberkati umat-Mu, termasuk Tuhan, Engkau memberkati mereka yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Engkau Allah yang menyempurnakan sukacita mereka, sehingga mereka terus bersukacita di dalam setiap saat, setiap waktu di dalam kehidupan mereka. Mereka menyembah Engkau, mengagungkan Engkau untuk berkat yang melimpah dalam kehidupan mereka. Dan di dalam kasih karunia Allah, Engkau memberikan pertolongan tepat pada waktunya bagi mereka yang bergumul dan yang sakit Tuhan. Dan juga ya, Engkau adalah penasehat yang ajaib, yang menolong kami menjalani kehidupan ini hingga akhirnya kami boleh selamat pada akhirnya. Termasuk Engkau yang membimbing kami, menghindarkan kami di dalam kekuatan-Mu dan firman-Mu dari segala pencobaan, dari segala yang jahat, dan termasuk di dalam pandemi ini Tuhan, Kau menganugerahkan hikmat untuk kami boleh menjaga diri kami dan kami terhindar dari itu semua. Dan di dalam kekuatan-Mu Tuhan, Engkau akan menolong jemaat-Mu yang berusaha, yang mencari pekerjaan, dan yang mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Mereka boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Engkau memberkati mulai dari anak-anak hingga usia indah.
Kau memberkati mereka yang berumah tangga. Damai sejahtera-Mu menaungi mereka. Sukacita mereka meluap. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hati dan pikiran-Mu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dipersilakan duduk kembali, kita saat teduh, dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terpujilah Tuhan.